Selama ini hal pertama yang kita pikirkan dari barang bekas mungkin yang terlintas adalah rongsokan. Padahal sebenarnya banyak sekali barang bekas yang masih bisa digunakan. Bahkan kita bisa memulai menjalankan peluang usaha dari barang bekas yang memberikan keuntungan yang terbilang besar. Barang bekas itu tidak harus selalu berakhir di tong sampah, karena kita masih bisa mengolah barang itu menjadi benda-benda yang lebih berguna. Cara memulai usaha barang bekas yang sukses dan menguntungkan. Jika Anda tertarik untuk menjalankan bisnis ini, sebaiknya pilihlah barang-barang bekas yang masih layak dipakai dan memiliki nilai jual. Berikut ini cara menjalankan usaha di bidang barang bekas yang menguntungkan. Yang pertama, menentukan fokus penjualannya terlebih dahulu. Hal ini yang paling mendasar dalam menjalankan barang bekas adalah dengan menentukan fokus penjualannya. Kita harus tahu jenis barang apa yang ingin kita jual, contohnya perabotan rumah tangga, pakaian, make up, dan sebagainya. Barulah kita bisa menentukan strategi target dalam penjualan. Yang kedua, memilih lokasi strategis. Memulai usaha barang bekas, kita juga harus memiliki tempat offline yang strategis walaupun menjual barang bekas secara online. Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen dalam menjangkau tempat kita berjualan. Misalnya, membuka usaha menjual barang bekas di tengah kota atau tempat ramai. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menarik para pembeli. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk promosi. Banyak sekali pembisnis yang menggunakan media sosial untuk kebutuhan promosi. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk memasarkan barang-barang bekas yang kita jual. Buatlah feed yang bagus pada media sosial Anda, seperti Instagram, supaya menarik perhatian pembeli. Yang keempat, mengecek kembali kondisi barang dan jual dengan harga yang sesuai. Memilih lokasi usaha barang bekas sebelum menjual barang-barang bekas tersebut, sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu bagaimana kondisi barangnya. Kemudian jual kembali dengan harga yang sesuai dengan nilai barang itu sendiri. Jika barangnya masih bagus dan tanpa cacat, maka harganya bisa sedikit lebih tinggi. Namun, jika kualitas harganya sudah menurun, maka harganya bisa dibuat lebih rendah. Yang kelima, sertakan foto asli dan deskripsi barang yang jelas. Pasarkan produk barang bekas ini dengan jujur, yaitu dengan menyertakan foto yang asli dengan mendeskripsikan barang lebih jelas. Supaya pelanggan percaya bahwa barang yang kita jual memang sesuai dengan foto. Sertakan kondisi fisik barang dengan jelas, misalnya lama waktu pemakaian dan keadaan fisiknya. Yang keenam, berikan kualitas pelayanan yang baik dan optimal. Cara sukses dan meraih keuntungan dalam menjual barang bekas adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Penuhi ekspektasi konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan. Walaupun konsumen baru bertanya soal harga, tetapi tetap beri respon yang cepat. Menentukan harga jual pokok. Ada 3 hal pokok dalam menentukan harga jual produk. Sebelum masuk ke cara menentukan harga jual, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, biaya variabel, yang kedua, margin profit, yang ketiga, biaya tetap. Ketiganya akan digunakan dalam strategi menentukan harga jual pokok. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah-ubah tergantung jumlah produksi. Semakin banyak produk yang buat, semakin besar juga biaya variabel yang dikeluarkan. Sebelum masuk ke cara menentukan harga jual sebuah produk, kita perlu menghitung biaya variabel sebagai acuan modal Anda. Bagi kita yang menjual produk dari produsen lain, kita dapat menghitung total modal, seperti modal untuk pembelian produk, biaya transportasi atau pengiriman, dan lain sebagainya. Namun, jika kita memproduksi sendiri, maka perhitungan akan jauh lebih kompleks. Misalnya beberapa hal berikut yang dikategorikan sebagai variabel. Biaya bahan baku. Hal ini sesuai dengan kebutuhan produksi kita. Misalnya, membuat pakaian membutuhkan kain, benang, jarum, dan lain-lain.
Biaya tenaga kerja. Seluruh tenaga kerja yang terlibat termasuk upah untuk lembur jika diperlukan. Biaya peralatan produksi seperti oli mesin, produksi listrik, air. Komosi atau intensif biasanya diperlukan bagi salesman agar lebih meningkatkan penjualan. Rumusnya, harga jual sama dengan biaya variabel dibagi 1 kurang desimal margin profit yang diinginkan. Yang kedua, margin profit. Margin profit yang diperlukan saat menghitung harga jual. Tujuan kita menjual produk pastinya ingin mendapatkan laba. Setelah menghitung jumlah biaya variabel, kita tambahkan margin profit atau selisih keuntungan di tiap produk. Margin profit dapat membantu kita menghitung total keuntungan dan menentukan harga jual yang akan dirilis ke pasar. Rumus cara menentukan harga jual. Contohnya, jika kita ingin mengambil keuntungan 40% di setiap botol, maka cara menggunakan harga jual produk adalah harga jual sama dengan 20.000 dibagi 1 kurang 0,4 sama dengan 20.000 dibagi 0,6 dapatnya Rp33.333. Contoh cara menentukan harga jual. Dengan biaya variabel sebesar 20.000 ditambah laba sebesar 40% dari biaya variabel, maka harga jual yang kita dapatkan adalah Rp33.333 untuk tiap botolnya. 3. Biaya tetap. Biaya tetap dalam harga jual. Ada satu lagi biaya yang perlu kita perhatikan dalam strategi menentukan harga jual, yaitu biaya tetap. Biaya ini meliputi hal-hal yang pasti dan wajib kita lakukan. Tidak peduli berapa banyaknya produksi yang kita lakukan, biasanya biaya ini bersifat tetap nilainya. Contohnya, biaya sewa tempat, pajak, dan lain-lain. Biaya tetap ini memaksa setiap pelaku bisnis untuk menjual produk atau layanan sebanyak-banyaknya. Tujuannya sudah pasti untuk menambal pengeluaran biaya tetap. Sebenarnya tidak ada cara khusus untuk menghitung biaya tetap ini, namun untuk menutupnya, kita dapat menaikkan margin profit. Misalnya, profit yang ditetapkan per produk adalah 50%, maka dialokasikan 20%-nya untuk biaya tetap. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan satu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik matang, dengan begitu jumlah penjualan dapat meningkat. Berikut ini beberapa tips untuk memasarkan barang lebih mudah. Yang pertama, kenali pelanggan kita. Identifikasi target market kita akan membantu kita dalam menyusun strategi marketing yang efektif. Kita bisa mengelompokkan target market menjadi beberapa kategori. Jika kita ingin memasarkan produk sepeda sport, atau kita dapat membidik wanita dengan kelompok usia 20 atau 25 tahun. Jika ingin memasarkan produk sepatu wet gas. Jadi dengan mengetahui siapa target market kita akan terhindar dari terbuangnya waktu dan biaya yang sia-sia. 2. Lakukanlah promosi. Lakukan upaya promosi atau memperkenalkan produk bisnis kita kepada konsumen. Usahakan agar promosi yang kita lakukan tersebut konsisten, terus-menerus, dan dengan cara efektif sehingga para pelanggan tidak merasa bosan. Misalnya mengirim pesan singkat kepada para customer jika sedang ada promo produk-produk kita. Selain itu, lihatlah pula bagaimana upaya promosi yang dilakukan kompetitor kita. Jika penawaran kita lebih unik dan menarik, lanjutkan upaya promosi tersebut. Jangan lupakan pula kehebatan word of mouth publicity. Kekuatan promosi dari mulut ke mulut ini memang ajaib karena dapat menyebarkan dan menjaring pelanggan hingga berlipat-lipat. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk membuat pelanggan lebih nyaman berbisnis dengan kita. Pelanggan yang merasa puas dengan produk kita akan menjadi pelanggan yang loyal yang dapat menarik pelanggan baru. Yang ketiga, pilih lokasi yang strategis. Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Kita perhatikan outlet atau toko roti Holland Bakery selalu berada di jalan yang sibuk di mana trafik lalu lalang orang sangat tinggi. Itu merupakan strategi mereka dalam membidik pelanggan potensial. Maka, usahakan untuk memilih lokasi yang tepat, strategis, agar kesempatan bisnis kita
untuk dapat diakses oleh pelanggan lebih terbuka. Yang keempat, coba gunakan internet marketing. Internet marketing bisa jadi salah satu strategi marketing yang sangat efektif. Kita dapat mengetahui selera pelanggan dan kebutuhan pelanggan kita dengan menempatkan bisnis kita di situs jejaring sosial. Saat ini jual beli online semakin marak dengan jumlah transaksi yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan bagaimana pelanggan ingin berbelanja di luar jam buka toko, menghindari keramaian dan lebih privasi. Ruang inovasi juga terbuka lebar di internet. Promosi produk secara efektif berikut ini antara lain. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih ini, media sosial adalah kewajiban yang harus dimiliki para pelaku bisnis termasuk kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan sebagainya. Terapkan cara promosi dengan mengenalkan produk yang akan dipasarkan dengan menggunakan media sosial. Dengan menggunakan media sosial, akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pelanggan kita. Yang kedua, ikut serta dalam mengadakan event. Menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada satu event merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Dengan menjadi sponsor sebuah event, kesempatan produk usaha untuk dikenal masyarakat sangat besar. Tinggal bagaimana kita merencanakan dengan matang dan menerapkan cara promosi produk yang baik dan benar. Yang ketiga, bagi-bagi produk. Memberikan produk secara langsung kepada pasar atau calon pelanggan potensial bisa menjadi metode promosi untuk produk kita. Kita bisa memberikan cuma-cuma dengan bentuk yang simpel atau sistem pembelian produk lain yang sama dan batasan jumlah produk yang kita bagikan agar tidak mengalami kerugian. Jangan berpikir metode semacam ini akan merugikan bisnis kita. Anggap saja metode ini sebagai investasi bagi bisnis kita ke depannya. Yang keempat, kumpulkan data pelanggan. Kita bisa menerapkan pengumpulan data pelanggan ketika mereka membeli suatu produk selama penjualan berlangsung. Dengan mendapatkan data ini, bisa kita gunakan untuk menerapkan strategi promosi atau rencana kegiatan yang selanjutnya. Yang kelima, berikan intensif bagi pelanggan. Berikan intensif bagi pelanggan setia kita. Wujud dari intensif ini bisa berupa diskon, kupon, uang, atau produk yang sedang hangat dipasarkan. Tak lupa pula berikan pelayanan terbaik dalam merekomendasikan produk kepada pelanggan. Hal inilah sebagai salah satu wujud cara promosi produk yang baik. Dan yang terakhir, lakukan kegiatan amal. Untuk menerapkan strategi promosi salah satunya adalah dengan menunjukkan rasa peduli bagi setiap masyarakat dan mengadakan kegiatan amal sekaligus bisa menjalankan promosi di dalamnya. Hal ini lebih efektif untuk mendapatkan nama baik bisnis kita di mata masyarakat.